Bersama saya Vitus Polikarpus Surung Simanulang. Dalam streaming kali ini kita akan mencoba uji coba font atau papan ketik aksara Batak di website Merajut Indonesia. Apakah font ini, papan ketik ini bisa kita gunakan dengan baik atau tidak? Mari kita tes bersama. Kita akan uji coba di HP, di Android, dan juga di komputer. Kita buka HP kita masing-masing, lalu buka browser, bisa browser apa saja. Saya menggunakan browser Google Chrome. Bukalah website merajutindonesia.id. Di menunya ini ada menu untuk Ayo Menulis. Klik Ayo Menulis. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita bisa memilih di sini fontnya yang mau kita gunakan. Sekarang kita akan belajar aksara Batak, Batak Toba. Warna bisa tentukan. Ukurannya biar besar, biar kelihatan. Saya pilih yang paling besar ya, 40. Nah, untuk melihat fontnya ini, di sini ada menu tampilkan papan ketik. Klik tampilkan papan ketik. Maka sekarang papan ketiknya sudah terlihat dengan jelas. Sekarang mari kita tes apakah font ini sudah sesuai dengan kebutuhan penulisan aksara Batak Toba atau belum. Mari kita tampilkan dulu ke 19 inani surat. Aha manarata bawa aha narata bawai mangalapa sadagaja uyanya. A, H. Kalau mau menuliskan spasi, klik di akhirnya, lalu pakai spasi di tombol Android masing-masing. Spasi, kemudian lanjut kembali tampilkan fontnya. Aha na. Kita cari na yang mana? Nah, spasi kembali, klik di sini, rata, rata. Salah. Kalau mau menghapus, klik pakai backspace di HP. Rata. Spasi. Wa. Spasi. I. Spasi. Mangalapa. Ma. Nga. La. Ini salah, bukan ini pa-nya. Pa. Buat spasi. Sada. Kita cari sa. Sa. Da. Spasi. Ga. Ja. Selanjutnya kita cari u, ya, dan nya. U, ya, nya. Inilah ke-19 inani surat yang ada di font Batak Toba ini sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin bentuknya ini adalah bentuk yang kita inginkan jika benar-benar bisa tampil seperti ini di website, karena lebih melengkung. Sama dengan yang kita pelajari di sekolah-sekolah ketika kita masih sekolah di SD atau di SMP. Tapi apakah ini nanti akan tampil apa adanya seperti ini atau berubah sesuai dengan font Unicode
seperti yang dibuat oleh Uli Kocok, nanti akan kita tes sendiri. Bisa kita copy. Misalkan ini kita tekan, lalu bisa pilih keseluruhan, lalu copy. Misalkan tes, kirim ke WhatsApp, lalu kita lihat apakah bentuknya sama atau tidak. Paste di WhatsApp, lalu kirim. Nah, perhatikan bentuknya ini. Nah, bukan ini. Kita ulang lagi. Ini tekan, lalu copy, coba paste di WhatsApp. Ya, seperti ini. Sekarang perhatikan bentuknya berubah. A yang tadi bukan A seperti ini. Inilah font yang sudah terdaftar di Unicode sebelumnya yang dibuat oleh Uli Kocok, dan kembali ke sini. Jadi artinya tidak persis sama dengan yang tertulis di sini. Itu yang pertama. Dari segi bentuk dia ini, biarpun ini disebut Unicode, tetapi ketika kita paste ke sosial media lain, bentuknya berubah. Biarpun sama-sama hurufnya inani suratnya ya. Itu yang pertama. Setelah kita tahu inani suratnya, mari kita coba tuliskan anak ini surat. Anak ini surat untuk E. Kita tampilkan papan ketiknya lagi. Kita tulis dulu A, lalu kita klik E untuk menuliskan anak ini surat E. Seharusnya ini, tapi bukan E Batak Toba ini ya. Jadi di sini saya belum tahu bagaimana memfungsikan ini, karena di sini ada dua, di sini tanda bunyi E. Namun jika kita klik di sini eng, perhatikan jadi posisinya persis seperti tempat bunyi E di sebelah kiri atas inani surat. Eng artinya eng salah tempat. Seharusnya di sebelah kanan atas inani surat, bukan di sebelah kiri inani surat. Itu yang pertama permasalahan di font ini. Selanjutnya kita tulis lagi A, lalu kita pilih I. Oke, ini tidak masalah. Tulis lagi A, lalu pilih O. Oke, itu tidak masalah, bagus. Tulis lagi A, lalu klik anak ini surat U. Oke, ini benar. Nah, menjadi permasalahannya adalah ketika kita mau membuat ang, dia menjadi E. Dan permasalahan selanjutnya tentunya adalah ketika kita tulis A, lalu kita mau menggabungkan E dan eng, tentu akan lebih bermasalah lagi. E, eng. Tidak nyambung ya. Jadi di sini tidak berfungsi untuk bunyi E-nya. Itulah permasalahan yang bisa kita lihat di font ini. Mari kita lihat dengan bunyi la, inani surat la, ketika dihubungkan dengan U. La, lalu kita tambahkan U. Perhatikan posisinya, dia meletakkan anak ini surat U di sebelah kiri bawah inani surat. Padahal rumus penggunaan anak ini surat U
adalah diletakkan di sebelah kanan atau di sebelah kanan bawah inani surat. Nah, itu permasalahan selanjutnya. Kita lihat kembali. Ketika kita menulis satu suku kata, misalnya a, mo, kita mau nulis lalu kita tulis pangolat. Ini tertulis di sini seperti ini. Kemudian pu, pa, u, opu. Oke, penulisan pu di sini benar, ke sebelah kanan dia diletakkan di tengah, di bagian bawah tengah inani surat pa. Nah, sekarang mari kita copy tulisan opu ini, copy. Kita bagikan ke WhatsApp. Oke, masih benar seperti itu. Lalu nanti kita lihat apakah dia akan bermasalah ketika di komputer atau tidak ya. Ini yang bisa kita pahami dari papan ketik Batak Toba. Ada permasalahan di bunyi e dan eng. Kemudian ada permasalahan bunyi u ketika digabungkan dengan inani surat la. Nah, sekarang mari kita ganti fontnya di sini. Kita coba Noto San Batak. Di sini kita ganti fontnya, ukuran fontnya 40, terbesar. Kemudian kita tampilkan papan ketiknya. A di sini mirip seperti A yang dibuat oleh Uli Kocok ya. A. Kita tampilkan sama seperti tadi, aha narata bawai mangalapa sadagaja uyanya. Itu inani suratnya. Aha. Menuliskan spasi sama seperti tadi, pakai tombol spasi di keyboard HP. Aha na salah. Aha na ra ta ba wa spasi i. Ma nga. Ini sepertinya ada, bukan nga ini. Ini nga. Seperti ini, nga, ma, nga, la, pa. Spasi sa da. Ga ja. Selanjutnya kita cari u, ya, nya. Oke, ini font Noto San Batak lebih mirip dengan font yang dibuat oleh Uli Kocok. Selanjutnya mari kita uji coba anak ini suratnya. A. A. Kita tambahkan dengan bunyi E. Oke, itu betul. Kemudian A dengan eng.
Oke, posisinya betul di sebelah kanan inani surat. Mari kita coba gabungkan bunyi e dan bunyi eng di satu inani surat menjadi eng. Apakah bisa? A, kemudian kita klik e, kemudian kita klik eng. Perhatikan, dia menumpuk di sebelah kiri atas inani surat. Kita coba dengan cara lain. A, lalu kita lebih dahulu menuliskan eng, kemudian kita klik e. Apakah bisa? Dia tidak bisa, muncul string seperti ini. Artinya, permasalahan pertama muncul di sini, penggabungan antara bunyi e dan bunyi eng di satu inani surat tidak bisa, karena menjadi salah tempat. Misalkan kita coba lagi ba, kita tambahkan b, e menjadi b, lalu kita tambahkan eng, beng. Perhatikan, dia menjadi seperti tompi di sebelah kiri, padahal saringar eng atau bunyi eng seharusnya tetap berada di sebelah kanan atas inani surat. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya kita lihat, klik lagi A, kita pilih I. Oke, betul. A, O, oke, betul. A, U, betul, bisa. Kemudian kita coba gunakan untuk satu suku kata, kita gunakan dengan pengolat yang di akhirnya ada bunyi I atau O. Atau in, Indonesia, atau impola, in. A, na, ini kita buat bunyi i, ani. Salah lagi, itu ane, ani. Kemudian kita tambahkan pengolat. Perhatikan, dia muncul string pengolat. Artinya aplikasi ini, papan ketik ini tidak menerima pengolat setelah bunyi i, karena pengolat diartikan akan membuang bunyi a secara fungsi awalnya. Maka selain bunyi a, dia tidak akan berfungsi, akan muncul string seperti ini, bulatan. Kita coba dengan on atau ton, tano, ton, ta, kemudian na, tano, tana, tambahkan o, tano, kemudian letakkan pengolat. Perhatikan, sama masalahnya, muncul menjadi string, dia tidak menjadi pengolat. Kalau menjadi pengolat, dia akan seperti ini. A, misalkan ba, lalu klik pengolat. Inilah pengolat, tidak ada bulatan di depannya. Artinya di sini dia bisa menerima, membuang bunyi a dari ba. Tetapi kalau kita tuliskan b, kemudian pengolat, perhatikan, dia menjadi string. Jadi dalam papan ketik ini, fungsi pengolat hanya difokuskan untuk menghilangkan bunyi a. Ketika berfungsi di satu suku kata, dalam penulisan surat Batak, maka disebutkan hukumnya adalah anak ni surat diletakkan di dekat pengolat.
itu tidak berfungsi di sini. Itulah yang saya sebut dengan fungsi ganda daripada pengolat yang belum bisa diadopsi oleh aplikasi ini. Sekarang mari kita tes di inani surat la. La, kemudian kita gabungkan dengan anak ni surat u. Perhatikan, ini juga meletakkan anak ni surat u diletakkan di sebelah kiri bawah inani surat. Padahal rumus penggunaan anak ni surat u adalah di sebelah kanan inani surat atau di sebelah kanan bawah inani surat. Inilah kira-kira permasalahan yang timbul di kedua aplikasi ini. Nah, sekarang mari kita praktekkan bagaimana penggunaannya di komputer. Kita masuk ke situsnya merajut-indonesia.id. Kalau kita dari situs awalnya seperti ini, merajut-indonesia.id, tampilan awal situsnya adalah seperti ini. Ini ya. Kemudian di sini aksara, di sini ada ayo menulis. Maka pilihlah fontnya di sini Batak Toba. Biar besar ini fontnya, ini pilih 40. Kita akan menulis di sini. Agar bisa kita menulis, maka kita harus tampilkan papan ketik di sini. Baru untuk spasi nanti kita gunakan keyboard atau untuk menghapus dan backspace. Kita tampilkan huruf-hurufnya A, H, spasi gunakan di keyboard. Ahana, spasi ra, ta, spasi ba, bawa, i, ma, sekarang kita cari nganya. Mangala, pa, spasi sada, spasi gajah, spasi u, ya, nya. Oke, itu huruf-hurufnya bisa sama. Sekarang kita fungsikan anak ni surat. A, E di sini akan tampil seperti ini. Akan sulit menampilkan. Saya belum menemukan cara menampilkan ini. E di yang di sebelah kanan ini. Mari kita tuliskan dulu. Kita hapus ini. Kita tuliskan aba. Aba. Lalu kita klik di sini E. Dia juga tidak muncul ya. Oke. Artinya
fungsi E untuk Batak Toba, anak ini surat E untuk Batak Toba tidak berfungsi dengan baik. Kita klik lagi A, kemudian kita pilih I. Itu benar, oke. Kita klik lagi A, O. Itu benar, klik lagi A, lalu tambahkan U. Oke, benar, enggak benar di bawah. Kemudian A, Eng. Perhatikan, ketika diklik Eng, dia berada di kiri bagian atas inani surat. Artinya menjadi salah tempat. Sama seperti tadi di HP. Ketika kita pakai di Android. Nah, sekarang kita coba untuk satu suku kata. Bor, baro. Tambah O. Kemudian tambah pengolat. Artinya di sini kalau di komputer malah dia. Kemudian karena anak ini surat E bermasalah, tentu ketika E dan Eng digabungkan akan bermasalah. Akan sama permasalahannya juga ketika ini kita coba tulis, tampilkan papan ketik. Menjadi bermasalah dia. Kita ulangi dulu dari awal. Aksara menulis. Aksara ayo menulis. Kemudian kita klik aksara Batak Toba. Aksara Batak. Ini kita pilih 40. Tampilkan papan ketik. Kita tulis A, tambahkan I, kemudian tambahkan saringar Eng. Ini Eng. Perhatikan posisinya terlalu jauh ke bagian tengah A. Kita coba Ba. Kemudian Bo, O. Kemudian Eng. Perhatikan dia masuk ke sini. Dan sebenarnya ini lebih bagus malah di atas inani surat gitu ya. Nah, tapi masih bermasalah di sini jadi E dan Eng. Oke, nah sekarang kita ganti lagi dengan notosan Batak. Notosan Batak. Kita pilih 40. Tadi di HP ini fontnya bagus. Sudah sama. Kita ulangi dulu dari awal. Aksara ayo menulis. Pilih Noto Sans Batak 40. Tampilkan papan ketik. Dia bermasalah.
Kemudian ayo menulis. Kita buat usulan ulasan ke aplikasi ini atau ke website Merajut Indonesia ini, atau kita hubungi melalui email atau kita hubungi melalui WhatsApp agar dilakukan update terhadap papan ketik ini. Tadi yang pertama adalah di penulisan anak surat E, bunyi E dan saringar eng. Kemudian di bunyi U ketika dihubungkan dengan inani surat la masih ditempatkan di sebelah kiri bawah inani surat, sebaiknya dipindahkan ke sebelah kanan bawah inani surat la. Kemudian permasalahan di HP, tadi ada masalahnya, jadi muncul string ketika dihubungkan dengan pengolat. Itulah hal-hal yang perlu kita ajukan ke pengembang ini, pengembang aplikasinya. Jika mereka tidak bersedia, artinya kita harus mencari programmer orang Batak yang mau melakukannya. Kira-kira seperti ini review yang bisa saya lakukan pada kedua aplikasi ini di website Merajut Indonesia. Saya Pitus Polikarpus Surung Simanulang. Sampai bertemu kembali dalam live streaming selanjutnya.